Lagi ya di pertemuan ke-8 Bimbel SKB CPNS 2024 untuk profesi apoteker. Nah, dengan malam ini kita akan membahas tentang kompetensi umum, yaitu UU nomor 17 tahun 2023 dan standar kompetensi apoteker. Sebelumnya teman-teman, semuanya pada sehat? Ayo cek-cek dulu kolom chatnya. Sehat ya? Oke. Untuk malam ini, malam minggu ya teman-teman. Tapi teman-teman mau menyisihkan waktunya untuk belajar ya. Semoga nanti ada jawabannya atau teman-teman bisa dapat yang terbaik karena sudah meluangkan waktu malam minggunya. Yang tadinya mau jalan-jalan, karena ada kelas nggak jadi jalan-jalan. Oke? Oke ya, sebelumnya malam ini akan dipandu dengan saya, Coach Intan. Mungkin belum ada yang belum kenal sama saya. Saya Coach Intan. Saya apoteker di Puskesmas Wonogiri, PNS tahun 2022 TMT-nya, tapi ujiannya tahun 2021. Saya juga dari AYO CPNS alumni 2021, dan saya dari riwayat pendidikannya dari profesi apoteker di Universitas Andalas. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ini saya mau jelasin tentang yang ini adalah kompetensi umum. Jadi, beberapa pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah apa ya sudah belajar tentang kompetensi khusus. Jadi memang kompetensi apoteker begitu ya, khusus pekerjaan kefarmasian yang dilakukan apoteker. Nah, di kisi-kisi selain ada kompetensi khusus, ada juga kompetensi umum. Nah, kenapa dimasukkan kompetensi umum? Artinya teman-teman juga harus menguasai tentang pengetahuan umum yang ada dan berkaitan dengan kefarmasian. Nah, kalau di kisi-kisi itu yang masuk adalah UU nomor 17 atau Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 dan standar kompetensi apoteker. Nah, kalau standar kompetensi apoteker itu Permenkes nomor 13 ya teman-teman tahun 2023. Kemudian untuk kalau kita lihat di kisi-kisi, kalau tahun 2021 ya karena memang 2021 ya, itu kita masih pakai UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan masih pakai juga PP 51 ya tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, kalau sekarang ini udah update nih. Kita pakai Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 dan standar kompetensi apoteker yang dikeluarkan tahun 2023. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa lihat nih, oh berarti untuk acuan-acuan yang lain yang masih keluar 2023 itu kita mengacu ke tahun yang 2023. Jadi untuk yang di belakang-belakangnya itu, misalnya udah ada acuan yang baru, kita harus pakai yang 2023. Gitu ya teman-teman. Oke, kita akan membahas tentang kompetensi umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Berarti isinya nggak hanya tentang farmasi ya teman-teman. Oke. Oke, apa aja sih yang ada di UU Kesehatan nomor 17 itu? Jadi UU Kesehatan yang keluar tahun 2023 yang baru itu sudah menggunakan metode Omnibus Law. Jadi dia itu sudah membahas semuanya tentang kesehatan. Nah, kemudian dia juga memuat materi muatan baru dan mengubah materi yang memiliki keterkaitan dan mencabut UU yang jenis hierarkinya sama. Jadi UU itu udah nggak banyak-banyak lagi, tapi dijadiin satu kesatuan di UU Kesehatan tahun nomor 17 tahun 2023. Nah, itu ada 300 lembar ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dulu sistematikanya, ada bab apa aja atau ada pembahasan apa aja, itu yang pertama adalah ketentuan umum, itu biasanya di undang-undang yang lain juga ada ketentuan umum, itu isinya pengertian-pengertian. Kemudian ada di bab 2 itu hak dan kewajiban, maksudnya hak dan kewajiban dari masyarakat atau tenaga kesehatan. Kemudian ada bab 3 tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di situ menjelaskan apa yang harus jadi tanggung jawab pemerintah pusat, apa yang harus diberikan, apa yang harus dilakukan, pemerintah daerah juga harus mengapain, atau anggaran-anggaran yang harus mereka bagi. Nah, di situ membahas tentang itu. Kemudian untuk bab 4, penyelenggaraan kesehatan. Ini menjelaskan di mana pelayanan kesehatan bisa diselenggarakan dan apa saja yang mau diselenggarakan. Kemudian ada upaya kesehatan. Upaya kesehatan itu nanti kita bahas. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi apa aja di pemerintahan daerah yang harus ada fasilitas pelayanan kesehatannya. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang menjadi kewajiban yang fasilitas pelayanan kesehatan dan lain-lain. Kemudian di bab 7 ini menjelaskan tentang sumber daya manusia kesehatan. Nah, di sini tentang perizinan, kemudian tentang macam-macam kelompok tenaga medis, tenaga kesehatan, kemudian juga termasuk ini ya kedisiplinan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian di bab 8 itu ada perbekalan kesehatan. Nah, ini lumayan banyak membahas untuk farmasi ya. Dan kemudian di bab 9 ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Ini juga membahas tentang kefarmasian. Nah, kalau bab 10 tentang teknologi kesehatan itu gimana teknologi biomedik yang digunakan laboratorium seperti itu. Nah, kalau bab 11 sistem informasi kesehatan itu seperti salah satunya membahas tentang rekam medis elektronik. Kemudian kejadian luar biasa seperti contohnya ke COVID, terus pendanaan kesehatan yaitu anggaran kesehatan, kemudian koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem pertahanan kesehatan. Ini dimasuk di sini ada telemedicine juga, ada informasi-informasi seperti itu. Kemudian partisipasi masyarakat, penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan dan penutup. Nah, itu untuk sistematikanya atau bab-babnya. Ada 19. Yang mau kita bahas di sini, saya pilih aja yang berkaitan gitu ya, atau ada kemungkinan untuk bisa keluar gitu ya teman-teman.
Jadi pertama bab 5 upaya kesehatan, kemudian bab 6 fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian bab 7 sumber daya manusia kesehatan, bab 8 perbekalan kesehatan, dan bab 9 ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Oke, apa sih upaya pelayanan kesehatan itu? Jadi, pelayan kita sebagai tenaga tenaga kesehatan dan tenaga medis itu wajib melakukan upaya pelayanan kesehatan. Nah, apa aja upaya pelayanan kesehatan itu? Ada upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, juga pembangunan berwawasan kesehatan. Nah, prinsip dari upaya pelayanan kesehatan itu tadinya di UU nomor 36 tahun 2009 itu cuma ada 4 ya teman-teman. Nah, kalau sekarang di UU nomor 17 tahun 2023 itu masuk jadi 5. Walaupun paliatif itu memang sudah programnya sudah ada sudah dijalankan, tapi dia sekarang masuk ke prinsip upaya pelayanan kesehatan. Kita lihat, ada prinsip pelayanan kesehatan itu ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Kalau promotif itu proses meningkatkan kesehatan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif. Ya, kita melakukan promosi, memberikan kegiatan edukasi dan pemberdayaan individu. Nah, contoh kegiatannya seperti memberikan penyuluhan, kemudian memberikan informasi pakai banner atau pakai leaflet, dan pemberdayaan kader. Maksud pemberdayaan kader itu kita mengumpulkan kader, kemudian kita memberikan misalnya PTM, penyakit-penyakit yang tidak menular, penyakit menular, begitu kita kasih info kepada mereka. Nah, kalau preventif itu kegiatan atau tindakan pencegahan untuk menghindari suatu penyakit. Biasanya kegiatan preventif itu dilakukan pas sebelum sakit, pada masa sakit, dan kalau sudah sakit itu namanya pembatasan kecacatan. Contohnya adalah imunisasi. Kalau misalnya imunisasi, contohnya pada masa sebelum sakit itu misalnya imunisasi anak-anak seperti itu. Nah, pada masa sakit itu juga misalnya dia sudah terjadi kecelakaan, misalnya ketusuk jarum, tapi jarumnya itu bekas orang lain ketusuk nih perawat. Nah, dikasih vaksin juga itu salah satunya preventif supaya nggak kena hepatitis seperti itu. Tapi udah sakit nih, dia udah ketusuk. Nah, kemudian pembatasan kecacatan ya itu apa namanya? Setelah dia misalnya nih dia udah ketusuk dan misalnya sakit. Nah, ada kita memberikan tambahan pengobatan supaya penyakitnya itu nggak tambah banyak lagi. Nah, gitu. Itu untuk preventif. Nah, kuratif itu artinya sudah pengobatan. Jadi, pasiennya sudah sakit, kita memberikan pengobatan supaya dia sembuh. Kalau rehabilitatif, kegiatan yang ditujukan pada bekas penderita. Jadi, dia udah sakit, tapi dia mau apa namanya berinteraksi seperti biasa lagi dengan lingkungannya. Nah, kita memberikan prinsip upaya pelayanan kesehatan itu rehabilitatif. Kemudian kalau paliatif itu kegiatan membantu pasien yang menderita penyakit serius. Ini maksudnya mengurangi rasa sakitnya ya, walaupun dia nanti akhirnya mau meninggal, tapi kita mencoba mengurangi kesakitan dia untuk menuju masa dia meninggal seperti itu. Oke, itu prinsip upaya pelayanan kesehatan ya teman-teman. Nah, apa aja sih kegiatan upaya kesehatan? Oke, ini ada banyak ya teman-teman. Ada kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja dan dewasa, juga lanjut usia, penyandang disabilitas, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, gizi, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan penglihatan dan pendengaran, kesehatan jiwa, penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular, kesehatan keluarga, kesehatan sekolah, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan lingkungan, kesehatan matra. Ini kesehatan matra itu adalah kesehatan untuk orang-orang yang dia itu pindah-pindah gitu. Kayak tentara-tentara yang dia itu ada di laut, darat, atau yang di bawah laut seperti itu. Nah, kemudian ada kesehatan bencana, pelayanan darat, transplantasi organ, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat adiktif, pelayanan kedokteran untuk kepentingan umum, pelayanan kesehatan tradisional, dan upaya kesehatan lain. Nah, kenapa kita wajib tahu? Karena kita kan akan bekerja nih di fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan itu, baik puskesmas maupun rumah sakit, itu punya kewajiban untuk concern di upaya kesehatan yang banyak ini. Jadi, kita sebagai apoteker juga ada andilnya untuk semua upaya kesehatan ini. Karena satu tujuan tenaga kesehatan dan tenaga medis itu adalah untuk memajukan upaya kesehatan ini. Nah, upaya kesehatan ini dilakukan di mana aja? Nah, ini diselenggarakan di pelayanan kesehatan primer dan lanjutan. Ini penjelasannya terlalu cepat nggak? Kalau cepetan bilang ya. Oke, lanjut. Nah, ini kan kegiatan upaya kesehatan ini ada banyak ya teman-teman, ada lebih dari 15 sepertinya. Nah, ini kemudian dikerucutkan lagi atau dikecilkan lagi menjadi namanya standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Nah, ini nantinya akan jadi laporan apa namanya? Akan jadi laporan kita ke pemerintah. Jadi kayak puskesmas itu ada standar pelayanan minimalnya, dan rumah sakit juga ada, tapi lebih 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 concern ke puskesmas ya teman-teman. Nah, oke. Ini SPM-nya ya. Jadi dia kerucut dari upaya kesehatan. Nah, apa aja sih yang masuk SPM? Nah, SPM ini adalah
bidang kesehatan yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintah wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara. Ya intinya SPM itu kerucut dari upaya kesehatan yang harus menjadi perhatian khusus dari fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas dan rumah sakit. Apa aja sih jenis pelayanan dasar SPM untuk daerah atau kabupaten kota? Nah, ini pertama, pelayanan kesehatan ibu hamil, kemudian pelayanan kesehatan ibu bersalin. Oke, pelayanan kesehatan ibu hamil, terus itu pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, terus pelayanan kesehatan balita, kemudian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, usia lanjut, hipertensi, diabetes mellitus, ODGJ, dan tuberkulosis, juga HIV. Nah, teman-teman, ini kan ada beberapa poin ya, ada yang menjadi standar pelayanan minimal. Ini kan ada penyakit nih, hipertensi, diabetes mellitus, ODGJ, dan tuberkulosis. Nah, ini masukan buat teman-teman, karena ini masuk SPM, jadi teman-teman harus paham banget tata laksana dari penyakit ini dulu deh. Nah, sama HIV ya. Karena apa? Karena ini adalah program pemerintah. Jadi, ada besar kemungkinan untuk pertanyaan klinis itu diambil dari penyakit-penyakit ini. Tuh, nah, teman-teman, ini juga ya seperti hipertensi, diabetes mellitus, ODGJ, tuberkulosis, dan HIV, itu sebenarnya udah ada tata laksananya yang diatur oleh Permenkes. Teman-teman coba cari aja. Nah, nanti kan kadang-kadang kita bingung ya, misalnya ada soal nih, nanya lini untuk pasien hipertensi yang dengan gini-gini apa gitu kan. Kita ada pasti ada banyak macam versi pembahasan tergantung dari mana dia acuannya. Nah, kita kalau untuk PNS ini, kita ambil acuannya dari Permenkes aja. Jadi teman-teman cari nih Permenkes dari tata laksana hipertensi, DM, ODGJ, TBC, dan HIV. Nah, di situ kalau misalnya bingung, nanti misalnya ada pertanyaan tentang lini atau tata laksana, bisa melihat di tata laksana Permenkes itu. Oke. Ini untuk upaya upaya pelayanan kesehatan ya teman-teman, dan SPM atau standar pelayanan minimal yang harus ada di kesehatan daerah atau kabupaten, yang harus menjadi fokus utama dari fasilitas kesehatan. Oke, masuk ke pembahasan fasilitas pelayanan kesehatan. Apa sih fasilitas pelayanan kesehatan itu? Jadi fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah panjang tangannya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan itu ada dua, pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. Nah, pelayanan kesehatan primer itu apa sih? Dia itu kalau primer, jadi primer utama. Jadi dia itu pelayanan kesehatan yang sangat dekat dengan masyarakat gitu, tangan pertamanya. Nah, apa aja sih yang dilakukan pelayanan kesehatan primer? Dia melakukan semua prinsip upaya kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau paliatif, tapi dia itu lebih ke promotif dan preventifnya gitu. Nah, kalau misalnya lihat dari pelayanan kesehatan dari pelayanan kesehatan primer ini, itu bisa seperti puskesmas, klinik, tapi lebih ke puskesmas ya. Nah, kemudian kalau pelayanan kesehatan lanjutan, kalau lanjutan ini dia itu ada pelayanan spesialis, subspesialis, dan dia itu juga melaksanakan prinsip upaya kesehatan yang 5 tadi. Nah, itu lebih ke rumah sakit. Kemudian, pelayanan kesehatan primer dan kesehatan lanjutan ini, dia itu dikembangkan dengan sistem rujukan. Jadi, dia itu dari primer, kalau misalnya nggak bisa kita langsung ke lanjutan, jadi harus lewat primer dulu dan dirujuk ke lanjutannya. Begitu misalnya, contohnya nih dari puskesmas ada pasien, terus itu kalau mau dapat pelayanan yang lebih tinggi, dirujuk dulu gitu. Nah, kemudian selain pelayanan kesehatan primer dan lanjutan, ada juga pelayanan kesehatan tradisional. Jadi, tahun 2023 di Undang-Undang 17 tahun yang baru ini juga mengakui tentang pelayanan kesehatan tradisional. Jadi, terdiri dari pelayanan kesehatan tradisional keterampilan dan menggunakan ramuan yang dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan hal lain yang bersumber dari kearifan lokal. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional juga melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Jadi, diakui ya kalau sekarang pelayanan kesehatan tradisional. Oke. Nah, penjelasan tentang fasilitas pelayanan kesehatan ini tadi terbagi menjadi fasilitas tingkat pertama, tingkat lanjut, dan penunjang. Kemudian, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama itu dia menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer yang saya tadi jelasin ya. Kemudian yang masuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri, tenaga medis atau tenaga kesehatan. Kemudian, integrasi pelayanan kesehatan primer ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, terutama pelayanan kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif. Kemudian, fasilitas kesehatan tingkat pertama juga, dia itu harus mengkoordinasikan dan menata pelayanan kesehatan primer dan bekerja sama dengan lintas sektor
supaya untuk menghasilkan pelayanan yang komprehensif dan bagi masyarakat. Maksudnya apa? Jadi puskesmas itu harus menjadi pioner dan penyambung antar lintas sektor seperti kecamatan, terus itu desa, lurah-lurah untuk ini menghasilkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan juga melaksanakan program-program yang diminta pemerintah. Nah, kalau melayani pelayanan kesehatan lanjutan, spesialistik dan subspesialistik itu untuk fasilitas ya, lanjutan. Nah, fasilitas terkaitnya adalah rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, dan praktek mandiri, tenaga medis atau tenaga kesehatan. Jadi intinya ada dua fasilitas pelayanan kesehatan, yang primer dan lanjutan. Kalau yang primer adalah yang dekat sama pasien, contohnya adalah puskesmas, dan itu dibagi lagi menjadi fasilitas tingkat pertama, ada klinik, ada praktek mandiri, dokter atau tenaga kesehatan lain. Kemudian ada yang tingkat lanjutan, itu adalah rumah sakit. Kewajibannya apa sih dari fasilitas kesehatan? Mereka harus memberikan akses untuk pelayanan pendidikan dan penelitian untuk bidang kesehatan. Kemudian harus bekerja berdasarkan keselamatan pasien yang melalui analisis. Contohnya, keselamatan pasien tuh kita sebagai nakes nanti di fasilitas kesehatan wajib memberikan laporan kejadian kesalahan gitu. Misalnya kalau di apotik kesalahan obat atau kesalahan penamaan etiket gitu. Terus wajib menyelenggarakan reka medis yang terbaru sekarang ya. Kemudian wajib melakukan laporan, mengintegrasikan pelayanan dan membuat standar operasional. Kemudian dalam saat KLB atau wabah wajib untuk ikut dalam penanggulangan bencana. Kemudian wajib memberikan pelayanan gawat darurat dan wajib meningkatkan mutu pelayanan secara internal dan eksternal. Nah, internalnya itu contohnya pelaporan indikator mutu dan keselamatan pasien. Hmm, keselamatan pasien dan manajemen risiko. Nah, kalau eksternalnya itu contohnya melakukan registrasi, lisensi, dan akreditasi. Gimana? Oke ya. Nah, ini puskesmas, dia mempunyai tugas menyelenggarakan, yang tadi ya dijelasin, udah promotif preventif, dan rumah sakit, udah subspesialistik. Oke. Nah, sumber daya manusia kesehatannya, kalau misalnya, nah, selanjutnya kita membahas tentang sumber daya manusia kesehatan yang dibahas di UU nomor 17 tahun 2023 ya, teman-teman. Jadi di situ menjelaskan kelompok dari sumber daya manusia kesehatan. Jadi sumber daya manusia kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan itu ada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kalau tenaga medis itu masuk dokter dan dokter gigi dan dokter spesialis ya. Nah, kalau tenaga kesehatan itu psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, keterapian fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, dan kesehatan tradisional dan kesehatan lain. Nah, kalau jenis tenaga kesehatan kefarmasian, itu yang masuk adalah vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Jadi, kita masuk golongan atau grup tenaga kesehatan. Pas itu kan sempat rame tuh, pernah kita masuk ke tenaga kesehatan apa ya, lain begitu ya. Nah, kalau sekarang di UU nomor 17 ini, kita masuk ke bagian tenaga kesehatan. Tuh. Nah, untuk pembahasan registrasi dan perizinan yang ada di UU nomor 17 tahun 2023, semua sama sih sama. Kalau semua tenaga medis itu harus mempunyai STR, tapi dan STR-nya itu diterbitkan oleh konsil. Dan konsilnya itu menerbitkannya berlaku seumur hidup gitu. Nah, STR-nya kalau STR-nya dicabut kalau misalnya pemiliknya itu meninggal atau ada kasus seperti itu. Dan tenaga kesehatan medis dan kesehatan itu juga harus mempunyai SIP yang dapat diperpanjang selama 5 tahun. Jadi bedanya apa? Kalau misalnya dulu itu kita mendapatkan STR itu harus ada dengan uji kompetensi. Tapi kalau sekarang tidak lagi dengan menggunakan uji kompetensi. Dan kalau dulu kita harus ada rekomendasi dari organisasi profesi. Nah, kalau sekarang nggak ada dari organisasi profesi begitu ya. Jadi STR-nya dibuat oleh anggota konsil yang ada kolegiumnya juga. Oke, konsil itu apa sih? Nah, konsil itu adalah lembaga independen, dia itu gunanya untuk meningkatkan mutu praktek dan kompetensi teknik keprofesian. Jadi tadinya nih lembaga yang mengurus-ngurus apa sih namanya kayak perizinan kita, SR kita itu lebih banyak di organisasi profesi. Tapi kalau sekarang di UU nomor 17 itu tidak ada lagi ini apa sih namanya organisasi profesi diikutkan, tapi dia pakai lembaga yang namanya konsil. Oke. Nah ya, nah ini tentang konsil. Jadi konsil ini kan juga baru ya teman-teman kemarin itu kalau nggak salah kalau di konsil kefarmasian itu Ibu Kerry ya kalau nggak salah ya yang jadi anggota konsilnya. Nah ini adalah lembaga baru dia itu khusus untuk meningkatkan kompetensi dari keprofesian kita kayak gitu. Jadi sehingga sekarang nggak ada rekomendasi dari organisasi profesi. Nah ngapain itu kerjanya untuk konsil itu dia tuh membuat kebijakan, kemudian kebijakan internal untuk farmasi sendiri atau apoteker sendiri, dan kebijakan bersama anggota tenaga kesehatan lain. Kemudian juga membuat standarisasi pelaksanaan tugas dari konsil sendiri dan pembinaan teknis untuk profesian. Tuh.
Nah, keanggotaannya itu ada siapa aja? Ada pemerintah pusat, profesi tenaga medis dan kesehatan, juga kolegium dan masyarakat. Nah, apa sih kolegium? Jadi kalau yang baru nih di UU 17 itu adalah konsil dan kolegium. Kolegium itu adalah sekumpulan orang-orang yang guru besar atau orang-orang yang guru besar dan yang paham terhadap profesi itu. Tuh, profesor seperti itu ya. Nah, ini di di UU nomor 17 juga di bab sumber daya kesehatan itu mengatur juga apa aja kewajiban dari tenaga kesehatan. Pertama adalah kita wajib mengikuti pelatihan. Ya, kita harus terus-terus belajar sebagai sebagai tenaga kesehatan ya, dan itu pemerintah pusat juga harus menyelenggarakan dan membuat lembaga pelatihan yang terakreditasi. Nah, kalau dulu itu kan SKP dikeluarin sama organisasi profesi ya teman-teman. Kalau sekarang SKP, pada tahu kan SKP ya, poin-poin itu, poin kita standar kerja kita untuk kita bisa dapat STR dulu. Nah itu kan dikeluarin sama IKI. Nah kalau sekarang udah nggak pakai organisasi profesi lagi, kita udah pakai kementerian. Kementerian itu yang nanti menyediakan platform untuk kita mendapatkan SKP. Nah itu pakai Satu Sehat dan Pelataran Sehat. Udah pernah buka kan ya, Satu Sehat dan Pelataran Sehat? Sudah ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat udah. Itu kan kita pernah mindahin kredit kredit SKP dari Siap ke Satu Sehat. Nah, itu harus dilakukan ya teman-teman, nanti kalau nggak jadi nol ininya SKP-nya. Kalau SKP praktek itu bisa kita isi di Satu Sehat. Jadi dia kalau SKP praktek itu kita kerja pekerjaan kita yang kita masukin sendiri itu nanti SKP pengabdian itu. Walaupun dia itu bukan maksudnya kalau ada persyaratan ya untuk yang masuk pengabdian. Kalau praktek itu pekerjaan kita tinggal kita masukin aja. Saya pernah buka soalnya kalau yang untuk praktek. Kerjaan kita itu dihitungnya praktek. Nah, kalau misalnya pengabdian itu baru yang kita nanti mendaftarkan sendiri gitu. Satu Sehat dan Pelataran Pelataran Sehat. Nah, kalau Satu Sehat dan Pelataran Sehat ini kan produk dari Kementerian Kesehatan yang baru nih teman-teman. Jadi bagusnya teman-teman juga menguasai tentang pelataran sehat dan Satu Sehat ini karena itu baru tuh biasanya soal-soal tuh suka sama yang baru-baru begitu. Nah, eh, jelas ya teman-teman untuk peningkatan mutu kita ya. Nah, di situ ini kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan ya pasti memberikan pelayanan kesehatan sesuai prosedur dan yang baik. Terus itu sebelum bekerja kita harus memperoleh persetujuan dari pasien, harus menjaga rahasia, harus mencatat dengan baik dan merujuk pasien ke yang tenaga medis yang lebih lebih berkompeten kalau misalnya kita nggak bisa. Nah ini kalau kita udah bahas kemarin ini kan sebenarnya kode etik ya dari pekerjaan kita begitu. Nah di UU nomor 17 ini juga mengatur kalau misalnya kita berhalangan untuk hadir, misalnya untuk melakukan pelayanan kefarmasian atau untuk bekerja, kita itu dapat digantikan asal yang pengganti kita itu juga mempunyai SIP di tempat kita bekerja. Tuh. Kalau SKP praktek itu kayaknya masih bisa diisi banyakan gitu loh. Soalnya saya juga baru lihat ya kemarin karena kata dokter di ini bisa bisa ya, kerjaan kita itu bisa jadi praktek. Nah, saya buka memang iya. Jadi SKP praktek itu pekerjaan kita. Nanti kita tinggal masukin aja kayak apa ya kayak absen gitu loh. Oke, itu untuk sumber daya manusia kesehatan ya yang dibahas di UU nomor 17. Teman-teman harus ingat nih apa-apa aja yang baru dari UU itu gitu. Oke, nah di UU nomor 17 itu juga dia sangat membahas tentang disiplin dari tenaga medis dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi perselisihan gitu ya. Jadi em, apa namanya? Pasal 304 mengatakan sepertinya sebelumnya belum ada diterapkan penegakan disiplin profesi. Jadi belum ada badan nih yang atau majelis yang membahas tentang disiplin profesi. Sehingga di UU nomor 17 ini mereka membentuk majelis yang untuk mengkaji pelanggaran disiplin profesi dan itu sifatnya permanen. Ini pasal 304 ya maksudnya itu. Nah, kemudian pasal 305 itu setelah ada majelis itu pasien atau siapapun bisa ke misalnya ketidakdisiplinan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang ia temui gitu. Nah, kemudian setelah misalnya pasien ini mengadu nih, terus itu dikaji kesalahannya. Nah, si tenaga kesehatan atau tenaga medis itu bisa diberikan sanksi disiplin. Nah, apa aja contoh sanksi disiplinnya itu ada peringatan tertulis, terus kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan. Terus yang paling parah juga penonaktifan STR untuk sementara waktu atau SIP-nya dicabut begitu ya. Nah, hasil pemeriksaan ini bersifat mengikat, jadi harusnya dijalankan. Jadi nggak boleh ada tebang pilih kalau misalnya udah majelis penegakan disiplin ini mengeluarkan hasil begitu ya. Nah, ini ini kan banyak ya kita tuh misalnya tenaga medis sama tenaga kesehatan tuh males ngurus STR atau SIP. Nah, itu juga di UU ini diberi apa ya diberi dan dipidana begitu ya. Nah, praktek tanpa memiliki STR atau SIP dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. Nah, nanti ini ada ketentuannya selanjutnya dibahas di undang-undang lain. Nah, ini adalah
pidana untuk nakes yang melakukan kesalahan ya. Kalau misalnya pasiennya cuma luka, luka maksudnya dia salah tapi terus luka pasiennya. Nah, pidananya bisa sampai 1 tahun. Nah, kalau terjadi luka berat, pidananya itu bisa sampai 3 tahun dan kalau meninggal itu 5 tahun. Nah, di situ di ini ya, di apa sih namanya? Dibahas tuh. Kemudian nih, untuk yang tidak mempunyai SIP tapi tetap berpraktek, misalnya kita buka apotik terus itu SIP kita mati, itu kan artinya kita tidak mempunyai SIP ya. Nah, kita itu bisa didenda 5 tahun dan dipidana sebanyak 500 juta. Nah, itu juga dibahas di UU nomor 17 tentang penegakan disiplin. Pokoknya kalau misalnya UU nomor 17 ini lebih concern banget dari penegakan disiplin tenaga medis. Tuh. Oke, masuk ke bab selanjutnya itu perbekalan kesehatan. Nah, pusat itu juga concern sekarang ini terhadap perbekalan kesehatan. Jadi, maunya dari Kementerian Kesehatan itu perbekalan kesehatan kita baik obat, alat medis, terus itu BMHP itu harus tercukupi. Nggak ada kekosongan obat, nggak ada yang kurang, itu harus ada. Kenapa? Kalau misalnya perbekalan kesehatan itu lengkap, otomatis berian pelayanan kesehatan juga bakal maksimal begitu. Jadi, pemerintah pusat sangat-sangat concern terkait harus adanya perbekalan kesehatan. Jadi mereka itu harus memastikan ketersediaan itu harus ada. Gitu ya. Nah, kemudian pengelolaan perbekalan itu yaitu masuk tadi ke perencanaan, penyediaan, pendistribusian, dan dilakukan keamanan dan penjagaan mutu dari perbekalan kesehatan. Oke, yang penting di bagian ini adalah pemerintahan pusat itu menyusun daftar dan jenis obat esensial yang harus tersedia bagi kepentingan masyarakat yang disempurnakan paling lama setiap 2 tahun. Nah, ini teman-teman bisa download nanti di Kemenkes nomor HK 0107 tentang daftar obat esensial nasional. Obat esensial nasional itu, nah obat esensial nasional itu adalah obat-obat yang penting harus tersedia yang di fasilitas kesehatan. Nah, itu kan ada banyak banget ya item-itemnya. Jadi pemerintah pusat itu mengkecilkan lagi apa-apa aja sih obat-obat yang harus tersedia atau obat-obat esensial yang sangat-sangat harus tersedia di fasilitas kesehatan. Nah, itu ada 48 item. Teman-teman, ini ada yang familiar nggak dengan screenshot sistem monitoring evaluasi katalog obat yang saya kirim? Ada nggak yang perlu isi? Ada yang pernah isi ini? Selena. Oh, pernah. Oke ya, ini adalah contoh dari MNF obat. Kalau teman-teman aksesnya dari handphone atau dari Android itu memang nama aplikasinya Selena. Nah, tapi ini kalau misalnya teman-teman aksesnya dari apa namanya? Dari laptop atau komputer itu kita bukanya MNF obat. Ini apa sih? Ini adalah obat-obat yang harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan kita. Nah, ini ada 48 item. Sebenarnya ini nggak boleh kosong, ini harus ada semua walaupun satu ya. Dan ini pelaporan ini dilakukan per bulan ya teman-teman. Nah, kalau lihat di sini nih, yang saya screenshot, ini ada yang checklist, ada yang enggak. Kalau yang checklist itu artinya obatnya ada. Kalau yang enggak checklist, itu obatnya enggak ada. Berapa persen sih yang harus fasilitas kesehatan punya untuk obat esensial ini? Dia itu harus di atas 85%. Jadi, kalau ada fasilitas kesehatan saat melaporkan obat ini ketersediaannya itu di bawah 85%, itu nanti akan jadi temuan dan akan diberikan ditanya sama Kemenkes kenapa tidak ada gitu. Nah, ini untuk fasilitas kesehatannya lebih ke puskesmas gitu ya. Kalau ini nggak ada amitriptyline, diazepam, dan DHP nggak ada juga, furosemid juga nggak ada ya. Nah, apa nih kalau misalnya nih puskesmas ada obat-obatan yang nggak ada, ini harusnya apa? Berarti dia harus meminta permintaan ke dinas. Nah, kalau misalnya di dinasnya nggak ada, apa yang harus harus dilakukan? Berarti dia kalau BLUD harus memesan obat sendiri ya. Maksudnya 85% apa, Kak? 85% itu harus tersedia. Jadi obat-obat di puskesmas ya, puskesmas aja ini harus tersedia 85% dari 48 item ini. Kalau kurang dari 85%, itu artinya ketersediaannya rendah. Nah, itu bisa di notis sama kementerian. Ada yang pernah belum di ini kalau yang di puskesmas mungkin ada temuannya kalau ketersediaannya itu di bawah 85%. Gitu ya. Ini bukan RKO ya, ini adalah Selena. Selena atau Emonef. Emonef untuk ketersediaan obat. Nah, begitulah cara pemerintah pusat untuk memonitoring dan mewajibkan kalau di daerah itu harus tersedia obat-obatannya. Begitu. Oke, lanjut tentang perbekalan kesehatan. Ke- eh, yang 48 ini masuk Doen, tapi ini nih obat-obatannya. Doen ini yang sebelah sini ya teman-teman, yang nomor HK 0107 2021 itu kan banyak banget tuh. Nah, supaya
target nasional itu tercapai, dikerucutkan lagi lah poin-poin atau item-item yang harus ada di puskesmas itu menjadi 48 item. Nah, 48 item ini bulan itu diaudit, ditanyain ada nggak tersedia di fasilitas kesehatan. Kalau misalnya dia ada semua, artinya kan 100%. Tapi kalau misalnya dia ketersediaannya itu di bawah 85%, itu nggak boleh. Nanti akan dapat peringatan dari Kemenkes gitu. Kalau ini kemarin berapa ya hasilnya? Kalau nggak salah ini pas 85 atau dihitung lagi coba teman-teman. Saya nggak lihat yang ini. Nah ini kalau misalnya ini kan ada yang kosong nih. Nah berarti ketersediaannya masih ada yang kosong. Apa hmm, apa yang harus yang harus dilakukan? Ya itu tadi minta ke dinas kesehatan. Kalau di dinas kesehatan yang nggak ada, dia harus melakukan pengadaan sendiri. Misal di HP di PKM udah ada kasus dan kalau pengadaan jadi desktop itu apakah tetap wajib diadakan. Nah ini juga ya memang keadaannya apa sih namanya sering kejadian seperti ini kita di sini di obat ini ada obat yang harus ada tapi di kita dead stock tapi itu tetap diadakan teman-teman jadi walaupun dia mau jadi dead stock dan expired dia tetap harus ada berarti kalau yang kayak gitu ininya apa sih namanya yang kita lakukan adalah jangan banyak-banyak inian DHP-nya kayak gitu pengadaan DHP-nya. Oke, lagi pertanyaan tentang ini. Karena ini ya, apa sih namanya? Karena ini baru nih, Selena Emonef ini. Bisa jadi dia jadi pertanyaan seperti itu. Iya, jadi yang penting ada ya, yang penting kita bisa ngisi ini gitu, teman-teman. Nah, mungkin kalau misalnya nanti teman-teman ada lintas sektor atau sama ketemu sama dinas kesehatannya itu mungkin bisa dibicarakan ya. Tapi ini adalah item-item yang memang harus ada. Jadi tetap kita harus mencentang ini gitu. Ya mubazir, tapi memang harus tersedia gitu. Kalau untuk tanggalnya ini sebelum tanggal 5 ya, 5 awal bulan itu harus diisi kalau di sini. Oke, jelas ya untuk Selena. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih, Mbak, apa yang dilakukan pemerintah pusat untuk memastikan obat tersedia di fasilitas kesehatan primer? Dia itu berarti jawabannya adalah dia membuat sistem monitoring evaluasi obat, bisa Selena, bisa Emonef ya teman-teman. Kalau maksud BLUT itu Badan Layanan Umum Daerah. Jadi eh, seperti UPTD di daerah itu kayak rumah sakit, terus itu puskesmas itu dia harus BLUT. Jadi dia itu berdiri sendiri kayak PT gitu. Jadi dia mengatur keuangannya sendiri. Makanya namanya BLUT. Kalau misalnya pengadaannya Dinkes, kalau pengadaannya Dinkes berarti kita masih minta ke Dinas Kesehatan. Oke, lanjut ya. Nah, nah, ini tentang perbekalan kesehatan juga. Ini pemerintahan pusat berwenang mengatur dan mengendalikan harga perbekalan kesehatan. Nah, maksud teman-teman ngerti nggak maksudnya mengendalikan harga perbekalan kesehatan? Gini ya, teman-teman kemarin pas belajar pengelolaan farmasi dengan Kaprisil itu kan ada tuh ya pembelian dengan e-katalog. Nah, itulah cara dari pemerintah pusat untuk mengendalikan harga perbekalan kesehatan. Jadi di dalam e-katalog itu ada standar harga dari obat-obatan yang kita beli sehingga semua fasilitas kesehatan yang belanja obat itu harganya sama. Nah, itu dia jadi pemerintah pusat berwenang untuk mengatur dan mengendalikan harga perbekalan. Seharusnya semua semua fasilitas kesehatan itu belanja obatnya dari e-katalog. Kalau sekarang kan masih belum bisa ya, tapi nantinya akan segera kita belanja pakai e-katalog tadi itu karena untuk keseragaman harga. Oke, nah ini obat. Kemudian ada penjelasan tentang obat juga di situ. Nah, pembagian obat kemarin kita kan udah belajar ya. Nah, di UU nomor 17 ini juga membagi obat. Obat itu berdasarkan obat keras, narkotika, dan psikotropika. Kemudian untuk obat tanpa resep itu dibagi menjadi obat bebas dan obat bebas terbatas. Kemudian juga membahas tentang obat keras tertentu. Bahasanya obat keras tertentu yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep. Kalau kita pahami obat keras tertentu itu adalah yang DOA itu tadi ya, tapi kita nggak tahu nanti ke depannya berubahkah doa itu apakah sudah terlalu lama atau ada pelafalan atau pelafalan baru untuk doa itu. Nah, kita nggak tahu karena di sini ditulisnya obat keras tertentu. Kemudian ada penggolongan obat bahan alam seperti jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka dan obat bahan alam lainnya. Oke. Nah, lanjut ke bagian atau bab ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Maksud dari ketahanan kefarmasian itu kita diwajibkan untuk mandiri dalam dalam hal-hal kefarmasian. Misalnya kita harus bisa memakai produk kita sendiri untuk membuat obat. Nah, kita tuh diberi keleluasaan untuk melakukan penelitian, pengembangan dan produksi untuk obat-obatan. Jadi kita usaha dari kita sendiri, dari Indonesia sendiri begitu. Kita nggak boleh impor ekspor ya impor apa ekspor gitu. Kita nggak boleh ngambil dari luar kita harus pakai dari ini kita sendiri produk Indonesia. Nah, masyarakat itu dibuka kesempatan untuk meneliti obat-obatan dan
Dan untuk ini ya, untuk industri juga dikasih insentif untuk industri-industri yang melakukan penelitian obat karena dia membantu ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Nah, kemudian itu yang dibuat itu lebih diutamakan adalah obat generik. Oke, nah ini sedikit tentang pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi itu semua sediaan itu di UU nomor 17 itu harus aman, berkhasiat dan mutu pasti. Nah, apa sih tolak ukurnya atau di mana kita bisa melihat ini apa sih namanya bisa menjadikan standar gitu untuk sediaan farmasi. Kalau sediaan farmasi obat seperti itu harus memenuhi standar dari Farmakope Indonesia. Nah, kalau obat bahan alam itu Farmakope herbal. Kalau misalnya kosmetik itu standar Kodeks Kosmetik Indonesia. Oke. Oke. Nah, ini itu tadi penjelasan tentang UU nomor 17 tahun 2023 yang teman-teman harus paham ya, harus tahu karena bisa jadi pertanyaan. Karena kalau pertanyaan-pertanyaan dari SKB kayak gini lebih senang yang baru-baru gitu ya. Nah, lanjut. Standar profesi apoteker Indonesia itu acuannya atau diatur di mana itu di Kepmenkes nomor HK 0107 Menkes nomor 13 tahun 2023 tentang standar profesi apoteker. Nah, ini juga baru ya teman-teman tahun 2023. Nah, alasannya kenapa? Karena semakin banyak lulusan apoteker, kemudian semakin meningkatnya kebutuhan apoteker, jadi dirasa sangat perlu untuk menyamaratakan kompetensi dari apoteker-apoteker yang baru lulus begitu. Kan kita juga lulusnya dari berbagai macam universitas. Nah, itu rasanya harus harus ini harus disamakan kompetensinya. Makanya diaturlah tentang standar profesi apoteker Indonesia yang keluar tahun 2023. Tujuannya, pedoman bagi apoteker melaksanakan praktik kefarmasian yang terukur dan terstandar dan berkualitas. Oke. Inasi Bijis keluar nggak Kak? 2021 Inasi Bijis nggak keluar karena memang nggak ada di kisi-kisi. Tapi untuk program-program yang ada di UU Kesehatan pas itu keluar gitu. Ditanyain yang kayak upaya kesehatan itu, walaupun dia itu nggak nanyain tentang upaya kesehatan ibu balita apa, tapi yang ditanyakan apa peran kita di upaya kesehatan misalnya ibu balita itu kita sebagai apa, kita apa yang kita lakukan seperti itu. Nanti kita dicontoh soal ada ya. Enggak, kalau ini kan nawacita itu nggak ada ya, nggak ada di kisi-kisi. Jadi kemungkinan sih nggak keluar ya. Tapi tapi kalau nawacita sih nggak kayaknya. Soalnya 2021 juga nggak. Kalau di JS nggak juga, tapi kalau RPJMN ini teman-teman harus tahu juga yang mana yang bagian farmasinya kan cuma sedikit sih teman-teman. Ya kalau nggak salah yang masuk RPJMN itu ketersediaan obat tadi itu, ketersediaan obat sama ya ketahanan cuma itu aja yang masuk RPJMN yang kita udah bahas tadi. Jadi harus nggak apa-apa teman-teman baca RPJMN itu terus dicari apa yang keharusan dari farmasi. RPJMN itu rencana pokoknya RPJMN itu rencana jangka panjang dan menengah dari Kementerian Kesehatan. Oke, lanjut ya. Literaturnya di mana teman-teman cari aja nanti RPJMN nanti RPJMN di Kementerian Kesehatan .pdf nanti pasti keluar tuh. Nanti ada 6 pilar fokus dari Kementerian Kesehatan. Atau teman-teman yang bisa cari nanti bisa kirim di sini dokumennya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ya. Oke, lanjut ya tentang standar profesi apoteker. Nah, jadi ada 6 area kompetensi apoteker. Nih, teman-teman harus tahu nih. Pertama, profesionalisme, terus ada mawas diri dan pengembangan diri, kemudian komunikasi efektif, kemudian landasan ilmiah, ilmu farmasi, ilmu biomedik, ilmu humaniora, dan ilmu kesehatan masyarakat. Yang kelima, keterampilan apoteker dan pengelolaan praktik kefarmasian. Oke. Nah, ini penjelasannya dari 6 standar profesi apoteker yang harus kita miliki. Kalau profesionalisme itu kompetensi intinya adalah kita mengetahui dan kita dapat melakukan praktik kefarmasian dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, hukum, etik, dan disiplin sosial budaya dalam konteks lokal maupun nasional. Nah, kemudian kalau misalnya mawas diri, berarti kita mampu nih melakukan refleksi diri, menyadari keterbatasan diri, dan dapat mengelola masalah kita secara personal. Dan kita juga harus mau untuk belajar sepanjang hayat karena kita mengerti tentang keterbatasan diri kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau komunikasi efektif, kita itu harus bisa nih membawakan profesi kita dengan komunikasi yang baik gitu, komunikasi yang bisa dicerna oleh pasien kita. Nah, dan kita juga harus mampu bisa membawa pasien kita berbicara atau bercerita kepada kita seperti itu, sehingga dia dapat memberikan pertukaran informasi kepada kita. Dan tentunya komunikasi efektif kita juga harus melihat empati dengan pasien kita, begitu ya. Nah, landasan ilmiah itu sebagai apoteker kita harus bisa memanfaatkan ilmu dan teknologi farmasi dari apa? Dari yang kita sudah belajar. Kita belajar ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu berbicara dengan pasien seperti itu dan ilmu kesehatan masyarakat. Oke. Ini yang RPJMN-nya teman-teman pilihnya yang farmasi aja, nggak usah semuanya. Nanti teman-teman melegak lagi kalau baca semuanya. Humaniora itu ilmu ini loh, ilmu ilmu kita dengan orang lain seperti itu.
Ya, misalnya kita komunikasi efektif itu masuk ke Maniaro. Ya yang RPJMN itu teman-teman tuh baca yang ada farmasinya aja kalau nggak salah itu kan ada 6 pilar. Nah, cuman ada 2 pilar. Salah satunya yang paling ditekankan itu adalah ketersediaan yang kita udah bahas tadi. Makanya ada ini apa sih namanya? Ada Selena tadi itu ya. Kalau nggak kalau teman-teman kalau yang RPJMN itu belajar pilarnya aja deh yang 6 pilar itu ada di Google Gak pasti gambarnya kayak pilar. Nah, itu di situ dijelasin tuh apa aja pilar-pilar yang menjadi fokus utama dari Kementerian Kesehatan. Iya, kompetensi umum itu memang banyak ya teman-teman, cuman ini ada kemungkinan-kemungkinan untuk ditanya gitu. Karena kalau yang saya lihat kemarin tahun 2021 memang dia tuh pengaplikasian kompetensi khusus tapi dibawa ke umum kayak gitu. Jadi dia bukan bukan yang kayak cuma pertanyaan sebaris begitu, cuma bukan, cuman dia dibuat kita mikir lah ya kayak TWK lah ya kayak gitu. Tuh. Nah, kemudian keterampilan apoteker kita dapat melakukan prosedur farmaseutik klinis dengan menerapkan prinsip-prinsip di dalam pedoman. Kemudian, pengelolaan praktik kefarmasian, mengelola pelaksanakan praktik farmasi yang bertanggung jawab pada lingkup produksi, distribusi kefarmasian, dan sesuai ketentuan. Gitu. Nah, kalau soal soal yang SKB kemarin itu dia tuh lebih analisis ya sama kayak TWK kemarin teman-teman kan TWK nggak hafalan kan? Nah ya seperti itu teman-teman. Jadi ke teman-teman tuh kayak harus membawa teori itu ke masalah yang ada di soal gitu. Jadi teman-teman kalau kayak gitu gimana? Jadi kan harus tahu teori dulu, terus tahu apa yang ini ya kan apa sih namanya yang sedang happening seperti itu. Gak apa-apa pasti bisa. Nah ini nih gambar pilar ini ya, gambar rumah itu kan itu sebenarnya rangkuman tuh dari RPJMN itu. Nah di situ kalau nanti teman-teman masih kurang itu ya lihat aja pokoknya pembahasan dari 6 pilar itu deh. Soalnya Kemenkes itu fokusnya di 6 pilar itu. Kebetulan juga kementerian kita menterinya masih Pak Budi Gunadi, Pak BGS Budi Gunadi Sadikin. Jadi pasti pilar itu masih dipakai karena itu berlanjutan gitu ya. Yang penting teman-teman harus hafal aja, tahu aja konsepnya gitu. Nggak usah dihafal tapi teman-teman tahu konsepnya aja. Kayak misalnya nih konsep tadi kan, konsep dari fasilitas kesehatan itu cuma ada primer sama lanjutan. Primer itu apa? Oh, primer itu yang ke pasien. Nah, kalau yang ke pasien itu ada apa aja? Berarti ada puskesmas, klinik, dan apa namanya praktek dokter. Jadi itu yang kecil nih, itu aja. Nah, kalau lanjutan berarti dia lanjut, berarti dia perlu spesialis atau subspesialistik. Jadi dibuat mudah aja teman-teman, gitu ya. Insya Allah bisa kok. Yang penting teman-teman ini tahu ya. Oke, lanjut ya. Oke, masuk ke soal ya. Oke, teman-teman udah latihan soal ya tadi ini. Coba dulu yuk. Ini tadi pada jawab apa? Itu kalau yang RPJMN tadi, teman-teman bacanya ambil yang farmasinya aja. Kan kalau misalnya ngebaca pilar itu kan nggak lama tuh. Nah, teman-teman tandain aja yang farmasi apa ya. Maksudnya itu concern dari Kemenkes itu untuk farmasi itu apa ya. Kalau kalau yang saya pernah baca itu concernnya ke ketersediaan obat itu. Itu yang paling ini, yang paling ada di situ. Oke, jawabnya banyak yang nih. Oke ya, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan yang mengutamakan pelayanan yang bersifat promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Di bawah ini kegiatan preventif kecuali kalau pemberian vitamin A pada bayi itu kegiatannya apa? Preventif ya. Itu untuk supaya bayi-bayi itu tidak kekurangan vitamin A karena kalau bayi-bayi itu sering mengalami kekurangan vitamin apalagi bayi-bayi ASI. Nah, kemudian kalau pemberian vaksin tetanus pada ibu hamil itu juga preventif supaya nanti pas lahiran tidak ada kemungkinan terjadi tetanus pada ibu itu. Screening jentik nyamuk eh, kalau screening jentik nyamuk itu kita itu berarti mencari, belum belum membunuh ya. Kalau membunuh jentik nyamuk itu udah beda lagi. Kalau screening itu berarti masih kegiatan preventif. Nah, fogging nyamuk kita kunci dulu yang fogging nyamuk dan pengobatan pasien TB. Pengobatan pasien TB itu eh, tunggu, kalau pengobatan pasien TB itu masuk ke kuratif. Oke ya. Jawabannya fogging nyamuk. Coba kita lihat dulu soalnya. Merupakan fasilitas pelayanan yang mengutamakan pelayanan di bawah ini contoh kegiatan preventif. Kecuali, nah kecuali ini ya teman, ini salah nih. Harusnya bukan pengobatan pasien TB ya teman-teman. Ini jawabannya ada dua, D sama E ya. Kalau yang D itu fogging nyamuk itu artinya nyamuknya itu udah ada, sehingga ini masuk ke rehabilitatif. Kalau pengobatan pasien itu kuratif. Jadi ini soalnya ini salah ya teman-teman. Ada dua jawabannya. Tapi jelas ya teman-teman perbedaannya. Jadi ada dua nih jawabannya. Salah soalnya ya. Maaf. Harus jadi jawaban di sini tuh ada dua ya, fogging nyamuk sama pasien TB. Kalau kalau fogging nyamuk itu bukan mencegah jadi teman-teman. Jadi fogging itu dilakukan kalau udah ada laporan pasien yang sakit DBD gitu. Jadi puskesmas itu bakal bakal datang kalau ada yang sudah sakit. Jadi kalau yang sudah sakit itu lebih ke rehabilitatif. Ya, oke. Ini ada dua jawabannya ya. Oke, lanjut nomor dua. Gimana cara bedain rehabilitatif dan preventif? Kalau preventif itu belum kejadian, kalau rehabilitatif itu sudah ada yang kejadian, tapi dia dicoba lingkungannya tuh dikembalikan lagi loh gitu. Tadi udah contohnya rehabilitatif, udah dibahas juga di depan tadi.
Kalau fogging itu bukan mencegah ya teman-teman. Jadi udah ada jentiknya, kemudian udah ada laporan yang sakit, baru di fogging. Tuh. Oke, yang nomor dua, salah satu standar pelayanan puskesmas adalah pelayanan kesehatan ibu hamil dan peran apoteker yang dapat dilakukan yang dapat diberikan kepada standar pelayanan tersebut adalah vaksin polio. Kalau ibu hamil itu bukan vaksinnya bukan vaksin polio ya yang dikasih ya, apalagi vaksin BCG juga bukan. Kemudian penyuluhan tentang tablet tambah darah bisa jadi. Kemudian pemberian informasi obat vitamin A. Ibu hamil tidak makan obat vitamin A ya. Obat apa kadar vitamin A yang terlalu tinggi malah berbahaya untuk janin. Kemudian memeriksa hemoglobin pasien itu bukan ranah kita ya memeriksa hemoglobin. Jadi jawabannya adalah C. Penyuluhan tablet tambah darah di kelas ibu hamil. Oke, teman-teman udah benar semua. Lanjut. Nah, ini dia. Tadi itu kan kita belajar tentang SPM ya, teman-teman. Kita tahu tentang SPM ya, ada standar pelayanan minimal yang harus dilakukan di fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, di pelayanan kesehatan ibu hamil, fasilitas kesehatan itu harus menyediakan salah satunya adalah vaksin tetanus, difteri, dan tablet demam darah. Nah, ini adalah ini kita nih ranah kita nih. Ini kita di sini bisa bisa ikut dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, ikut mensukseskan SPM dari kegiatan ini. Kita melakukan pengelolaan vaksin, kita melakukan pemberian informasi tablet tambah darah. Nah, itu yang dapat kita lakukan. Oke. Jawabannya C, tapi fakta di lapangan bidan. Ya, nanti kalau teman-teman udah masuk ya ke puskesmas, teman-teman itu mengganti itu gitu loh, mengganti mengganti kebiasaan itu gitu. Nanti teman-teman datang, oh ini ada saya nih di sini sebagai apoteker. Jadi saya bisa apa ya membantu teman-teman untuk melakukan pengelolaan yang baik kayak gitu. Kalau kita lagi belajar SKP kita tutup mata dulu ya sama yang dijelaskan di lapangan. Tapi itu sebenarnya bisa jadi apa ya motivasi gitu buat teman-teman. Nanti kalau saya di puskesmas saya bakal membenarkan gitu. Karena memang adanya apoteker ini kan baru ya di puskesmas. Jadi ya semuanya nanti teman-teman harus memberikan inilah yang terbaik gitu ya. Apoteker pun nggak ada di buku Pink Bumil. Ya kalau misalnya itu memang nggak ada ya, karena kalau itu kan benar-benar memang kesehatan gitu. Tapi kalau misalnya memberikan informasi tablet tambah darah kan bisa aja gitu ya. Itu jangan nangis lah ya. Oke. Aduh, baca lucu juga. Semangat, ayo berani gantikan karena bidan pun nggak jelasin. Nggak apa-apa. Saya juga gitu kok pertamanya dulu. Jadi pas saya masuk ke puskesmas, vaksin itu dipegang sama bidan. Aduh, itu nggak ada kartu grafik suhu atau segala macam. Cuman ya kita aja. Makanya itu kita tadi harus mampu mempunyai komunikasi efektif supaya kita bisa mengasih tahu nih, ini kayak gini loh Kak, harusnya nggak tidak seperti itu. Duh, kok kita jadi curhat tentang nakes lain ya nanti jangan gitu. Nah, oke lanjut ya. Ya, soal lagi yuk. Terus kita nggak punya kawan, iya sih, kawan kita cuma asisten apoteker. Tapi nggak semengerikan gitu, guys. Kak, bisa ditolong jelasin lagi yang sistem rujukan vertikal horizontal. Oh iya, aduh gimana nih? Saya jelasin ya tentang sistem rujukan. Jadi kan kita itu pelayanan apa kesehatan itu ada primer dan lanjutan. Kalau primer itu yang pertama, kalau lanjutan itu yang kedua. Artinya itu bertingkat. Nah, jadi kalau rujukan itu dia harus tersistem, harus dari yang saat yang bawah dulu baru ke atas. Nah, itu namanya kalau misalnya contohnya nih dari puskesmas nih nggak sanggup merujuk ke rumah sakit, nah itu namanya rujukan horizontal ya vertikal. Nah, kalau misalnya horizontal, jadi misalnya nih dari vaskes lanjutan ke vaskes lanjutan lain kan kalau rumah sakit itu ada yang tipe terus itu ada yang tipe tipe D dulu deh dari tipe D ke C seperti itu kan itu sama-sama tingkat lanjutan. Nah, itu vertikal atau misalnya nih rumah sakit yang apa sih sama sama kelasnya tapi ada mungkin yang dia nggak punya dia bisa ngerujuk sesama dia gitu sesama kelasnya. Nah, kalau rujuk balik itu lebih ke pengobatan. Rujuk balik itu teman-teman pernah kan mungkin ada nih yang kerja di kimia farma. Nah, itu apa sih namanya rumah sakit itu mengembalikan pasien itu ke puskesmas. Nanti puskesmas itu eh, nyuruh nyuruh ini apa sih namanya pasiennya itu untuk ngambil obat di vaskes rujuk balik. Biasanya itu apotik-apotik seperti itu. Duh, kalau jadi curhat. Iya, kalau misalnya rujuk ini PRB itu ya teman-teman, itu kan rujuk balik ya, pasien dirujuk balik. Jadi setelah setelah kita ke vaskes rumah sakit, nanti dirujuk balik lagi ke puskesmas, nanti puskesmas nyuruh pasien itu untuk ngambil obat yang untuk per bulan itu di apotik PRB namanya. Gitu 3 bulan nanti ya, selama 3 bulan nggak jumpa dokter. Jelas ya. Dan nomor 3 tadi nih jawabannya apa? Udah lewat. Vaksin polio A. Oke. Ini tadi ya, seorang apoteker di puskesmas diminta oleh kepala puskesmas untuk mendata obat untuk program. Di bawah ini, obat yang diperlukan untuk menyokong program pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah, jawabannya A ya, vitamin K1 injeksi. Oke. Apotek wajib punya. Kita jelasin dikit tentang RPJMN. Duh, kalau RPJMN itu, ya itu ya tadi ya, apa sih namanya, yang paling paling itu kita itu ketersediaan obat sih teman-teman di situ. Oke. Nanti saya jelasin RPJMN kalau nggak di ini ya.
di pertemuan kita yang terakhir yang tentang apa sih namanya? Di kalau farmasi khusus tuh kan masih banyak Kak, ya pembahasannya. Nanti saya jelasin di ini di pertemuan kita terakhir kalau nggak salah pembuatan kerangka kerja farmasi ya Kak apa? Situ ya. Nanti kita bahas tentang RPJMN sedikit aja. Oke, lanjut ya. Nah, itu pelayanan kesehatan bayi baru lahir itu apa aja sih yang diperlukan? Kita sebagai sebagai apoteker tuh bisa ikut andil di mana? Yaitu nih ada vaksin hepatitis B0, penyiapan vitamin K1 injeksi. Nah, ini untuk salep dan penyiapan salep tetes mata dan antibiotik. Kita bisa ngapain aja sebagai apoteker? Kita bisa bisa kasih informasi obat, kita bisa membantu pengelola untuk ngambil obat ke Dinkes, banyak pokoknya yang kita bisa lakukan demi mencapai mencapai ini apa sih namanya? eh mencapai SPM itu. Lanjut nomor 4. STR diterbitkan oleh Konsil ya. Tadi sudah diulang-ulang untuk dijelaskan. Lanjut. Duh, nomor 5. Udah nggak KFN lagi ya tuh. Sekarang mah Konsil, Konsil, KFN. Nomor 5 yo jawabannya apa? Nah, ini ya. Selain mempunyai kewajiban dalam pengelolaan obat, apoteker juga harus bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat. Banyaknya kesalahan obat, pemahaman tentang obat, membuat pemerintah mengeluarkan sebuah program yang disebut dengan Gema Cermat. Tahu nggak? Pada tahu nggak Gema Cermat? Dari pernyataan di bawah ini, yang manakah tidak termasuk tujuan dibuatnya Gema Cermat? Nah, jadi Gema Cermat itu adalah gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Itu tujuannya pertama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan obat secara tepat dan benar. Itu benar ya. Terus meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memilih dan mendapatkan menggunakan obat secara tepat. Benar juga. Terus itu C meningkatkan penggunaan obat secara rasional, ya juga meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menyimpan dan memusnahkan obat secara tepat dan benar, itu benar juga. Dan sebagai wadah untuk membuat regulasi terkait penggunaan obat secara rasional. Nah ini enggak ya, karena ini membuat regulasi, berarti harusnya ini data pengetahuan dari orang-orang yang pakai gema cermat ini harus didata harusnya. Tapi kan itu enggak kayak gitu kan, jadi jawabannya. Nah, ini tentang sedikit tentang Gema Cermat ya, teman-teman. Nah, kalau Gema Cermat ini adalah memang program yang benar-benar kita nih yang ngejalaninnya. Gema Cermat itu apa? Gema Cermat itu merupakan program Kementerian Kesehatan yang mengajak masyarakat untuk bijak dan cerdas dalam menggunakan obat. Tujuannya apa? Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang penggunaan obat rasional. Oh ya, ini tahun 2021 banyak ya soalnya keluar tentang Gema Cermat. Nah, kemudian meningkatkan kemandirian dalam memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan memusnahkan obat. Kemudian meningkatkan penggunaan obat rasional. Kemudian 4 strategi edukasi Gema Cermat itu ada pertama penyusunan regulasi. Nah, regulasi yang disusun itu apa aja? Seperti pedoman, SOP, terus itu untuk agent of change atau orang-orang yang menjalankan program itu dibuatin S dari bupati, begitu. Nah, kemudian strategi edukasinya dia juga mengatur bagaimana sih cara belajarnya di Gema Cermat itu. Yang paling kenal kalau di Gema Cermat itu adalah CBIA, cara belajar insan aktif. Apa maksudnya? Jadi kader-kader atau masyarakat diminta aktif untuk bertanya gitu. Jadi bukan kita terus yang ngomong, tapi lebih diminta kader-kader atau masyarakat itu untuk aktif untuk belajar gitu. Nah, dengan cara apa? Bisa jadi dengan permainan edukatif, ceramah interaktif, webinar interaktif, tapi lebih banyak digerakkan untuk masyarakat itu bertanya seperti itu. Nah, apa siapa aja sih agen of change itu? Itu adalah tenaga kefarmasian, baik apoteker maupun AA, kemudian tenaga kesehatan lainnya. Lanjut, nih nomor 6. Ini juga macam ini 2021 keluar ya teman-teman. Ada lumayan banyak lah soalnya. Oke, manakah di bawah ini yang tidak termasuk metode edukasi? Tadi kita udah bahas ya. Kalau cara belajar insan aktif tentu, karena kita meminta mereka aktif. Terus community based interactive approach itu nama lain dari CBIA. Nah, permainan edukatif tadi kita juga udah bahas. Konseling. Kalau konseling itu lebih kita yang lebih ini ya, lebih aktif gitu sama orang-orangnya. Jadi enggak ya. Nah, metode ceramah interaktif itu tadi kita udah bahas juga. Jadi jawabannya D, konseling. Lanjut nomor 7. Gema cermat itu based on voluntary atau gimana? Kalau based voluntary, dia itu lebih dipilih ya. Tadi kan dikatakan ya kalau misalnya dia itu agen of change itu benar-benar dipilih dari pemerintah dibuatkan SK yang isinya itu tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi dia bukan bersifat volunteer siapa yang mau, tapi memang dipilih oleh pemerintah siapa aja yang akan jadi agent of change gitu. Nah, oke jawabannya D, pelayanan kesehatan keluarga ya. Oke, benar semua nih teman-teman. Lanjut nih, agents of change Gema Cermat terdiri dari, oke jawabannya tadi kan untuk agent of change itu bisa tenaga medis dan tenaga farmasi dan tenaga kesehatan ya teman-teman. Jadi jawabannya E, C ya, semua benar ya. Apoteker boleh, tenaga teknis kefarmasian boleh, perawat boleh, dokter boleh. Jadi semuanya boleh. Oke. Nomor 9.
Apoteker I adalah salah satu apoteker agent of change daerah Jawa Tengah. Pada tahun 2022, Apoteker Intan, aduh tertulis namanya, diundang Kementerian Kesehatan untuk menghadiri acara Master Master AOC Gema Cermat. Apa yang dimaksud dengan Master AOC Gema Cermat? Ya ya teman-teman. Jadi yang dikatakan Master AOC Gema Cermat itu adalah apoteker-apoteker yang paling aktif melaksanakan kegiatan edukasi masyarakat. Jadi dari apresiasi dari Kementerian Kesehatan itu adalah dia mengundang mengundang agent of change yang berhasil itu untuk ya sama-sama duduk bersama menceritakan pengalamannya bagaimana melaksanakan Gema Cermat gitu. Oke, ayat 10, 10, 10. Nah, ini tadi kita juga udah bahas ya. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kita langsung baca aja nih pertanyaannya apa. Di bawah ini yang masuk dalam upaya kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah pelayanan kedokteran kepentingan hukum tadi masuk, kesehatan bencana masuk, kesehatan matra juga masuk ya, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi alat kesehatan PKT masuk. Jadi jawabannya semua benar. Lanjut, nomor 11. D. Oke, upaya kesehatan dalam, kita baca dulu deh pertanyaannya. Pelayanan kesehatan primer diselenggarakan oleh, nah kalau yang atas-atasnya itu sebenarnya kan pelengkap aja teman-teman. Kalau misalnya ada banyak kayak gitu, cari dulu pertanyaannya apa. Pelayanan kesehatan primer diselenggarakan oleh di primer. Lihat aja yang paling kecil sendiri. Klinik Pratama ya. Rumah sakit lanjutan, semua rumah sakit walaupun apa tipenya tetap tetap ini, tetap apa sih namanya? Tetap lanjutan. Contoh soalnya FR enggak. Ya kalau soalnya ini ya nggak FR tapi materi yang ditanyakannya FR gitu. Tahun 2021 itu keluar nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi ini kan soalnya nggak dibuat persis. Jadi teman-teman kan jadi tambah banyak soal-soalnya gitu. Tapi untuk materinya ya FR. Oke, lanjut. Oke, nomor 12. Oke ya, kita bahas nih. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan warga Indonesia lulusan luar negeri. Oh ya, UU nomor 17 itu juga tadi mengatur tentang lulusan luar negeri ya. Jadi sekarang tenaga kesehatan luar negeri itu boleh berpraktik di kita gitu. Nah, yang akan melaksanakan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi. Evaluasi kompetensi yang dimaksud meliputi apa saja? Eh, penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan praktik. Nah, ini ya teman-teman pasal-pasal yang mengaturnya. Sebentar ya teman-teman. Oke, ini ya teman-teman untuk lulusan luar negeri itu harus mengikuti evaluasi kompetensi yang apa aja itu ininya adalah penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktik. Nomor 13, ayo teman-teman. Belum pada ngantuk kan ya? Oke. Seorang seorang apoteker diminta untuk menyusun data untuk pembuatan kerangka acuan kerja ruang farmasi. Di bawah ini yang tidak termasuk kegiatan farmasi klinik yang dilakukan di faskes apoteker tersebut adalah, oke, kalau ruang kerja nomenklatur atau penamaan ruang farmasi itu untuk puskesmas teman-teman. Itu ada di Permenkes nomor 26 tahun 2020. Jadi ini maksudnya adalah apa yang tidak dilakukan farmasi kliniknya di puskesmas? Jawabannya adalah A. Oke. Oke ya. 14. Bukan hafal teman-teman tahu, harus mengerti begitu. Kan teman-teman masih ujiannya masih sekitar tanggal 9 ya mulainya ya. Dan masih ada waktu kok untuk memahami ya. Oke, nomor 14. Mampu melakukan refleksi diri, menyadari keterbatasan, dan mengatasi masalah personal. Langsung melaksanakan praktik merupakan maksud dari, udah ya ini, dia, mawas diri, dan pengembangan diri. Oke, yang terakhir. Nah, ini D ya, praktik kefarmasian. Jadi, teman-teman, kalau menurut Kemenkes nomor 13 tahun 2023, ini nih penyebutan pekerjaan kefarmasian itu udah nggak ada lagi, diganti menjadi praktik kefarmasian. Itu ya. Oke, nih. Kak, di soal asli banyak hitungannya nggak? Malah hitungannya itu bisa dihitung jari sih. Tapi hitungannya ya itu, hitungannya itu yang ginjal, TPN, terus itu ginjal, TPN, body surface, udah ya, apa ya dosis terus pengenceran sama farmakoekonomi emang itu pas itu ini kalau klinis yang nanya-nanya tata laksana itu malah sedikit ya teman-teman tapi kalau klinis yang membicarakan tentang penyakit program yang hipertensi DM kemudian TB HIV itu banyak tapi yang ditanya itu bukan tata klinis yang misalnya pemilihan ini pemilihan itu enggak. Yang lebih ditanya mungkin interaksi obat kemudian efek samping dia lebih seperti itu yang 2021 kalau Menkes banyak masuk enggak pasal-pasal itu enggak masuk. Ditanya pasal berapa itu enggak masuk cuman pengertian dari pasal itu masuk seperti itu. Apa namanya pengertian dari pasal-pasal itu tuh masuk kayak misalnya penjelasan tadi fasilitas kesehatan atau ketahanan nah ini seperti itu yang masuk jadi teman-teman nggak usah ngafalin pasalnya tapi hafalin apa mengerti apa iya mengerti maksudnya gitu.
Kalau industri tahun 2021 saya jujur nggak ada ya, soalnya. Untuk apa sih namanya? Bukan bukan industri, uji kualitatif kuanti juga nggak masuk, cuman nggak apa-apa dipelajari karena itu masuk masuk di kisi-kisi begitu. Kak katanya kerja di puskesmas santai ya? Ya tergantung sih puskesnya yang mana. Kak, berarti di PKN tidak ada steril-steril kalau jawaban. Iya, memang nggak ada. Jadi teman-teman kalau buka tuh, buka petunjuk teknis yang di puskesmas, terus dibandingin nih sama yang di rumah sakit itu nanti kelihatan kalau misalnya di puskesmas tidak mengerjakan yang steril. Oke. Hmm, oke ya, itu tadi penjelasan kita hari ini. Nah, teman-teman, kita udah sampai di akhir pertemuan untuk malam ini. Tadi kata admin, kita bakal ada sesi Kahoot. Teman-teman udah ini kan, udah pernah ya ikut kuis-kuis gitu untuk seru-seruan kita di malam minggu ini ya. Oke, nanti PPT-nya dikirim ulang ya, soalnya banyak yang baru. Tadi saya baru masukin gema cermat. Jadi kalau misalnya cukup juga untuk yang pertemuan terakhir, saya tambahin tentang 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 gema cermatnya. Oke, ya malam ini luar biasa ya teman-teman. Pokoknya pokoknya harus semangat untuk mengerti. Yang penting mengerti dulu dan tahu intinya. Tuh, jangan menghafal, mengerti. Oke, saya stop screen sharing ke ini ya, screen sharingnya ya. Ayo kita mau masuk ke sesi Kahoot. Mungkin admin bisa screen sharing. Ini jangan bubar dulu, kita masih Kahoot ini malam ini. Oke, yuk masuk yuk. Bisa jadi aja kita yang ditaruh di situ. Jadi harus banyak yang siapa? Preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Oke, semuanya bener deh. Kan kita baru, baru ini ya, baru bahas. Oke, promotif. Yeay, benar. Kita lihat coba. Siapa yang tercepat ya menjawab. Wow, selamat untuk T. Ini jadi nomor satu ya. Lanjut, apakah T masih bisa jadi nomor satu? Ya, kita next lagi ke soal yang lain ya. Produk dengan logo ini. Mana? Nah, ini apa? Contohnya nih maksudnya, contohnya. Contoh produk dengan logo ini. Ayo, ayo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini juga kita udah bahas. Pasti benar semua dong harusnya. Jawabannya itu inlasin loh. Ini fitofarmak. Oke. Oke, masih T yang yang memimpin ini. Aduh, kakak T ini siapa sih namanya? Jadi penasaran. Oke, lanjut. Kita lanjut ke yang tiga. Apakah kakak T ini masih ini ya, jadi juara ya? Lini utama ke terapi kejang pada ibu hamil eklamsia. Eklamsia atau preeklamsia ini sama aja sih. Yang penting untuk kejang maksudnya. Udah dibahas kan ya? Nah, ini soalnya udah. Wah, semuanya jawab MGSO 4. Itu udah tahu ya. Pinter, pinter, pinter. Oke, lanjut. Siapa yang nomor satu masih kakak T nih? Nanti kakak T ini harus harus ini kali ya. Open cam nih. Siapa nih? Oke, lanjut. Oke, tadi udah disebut-sebut nih. Nggak boleh salah. Ini harus kayak tadi. Harus benar semua. Orang kita udah sebut-sebut. Wah, ayo, ayo, ayo. Sudah yang sudah jawab sudah 189. Wait, ya, jawabannya ya di puskesmas. Tidul, kakak Tidul udah menyaingi kakak T. Kakak T sudah tidak terlihat lagi ya. Kakak Tidul sekarang. Oke, lanjut, lanjut. Masih ada berapa? Masih ada dua pertanyaan lagi. Ini nomor 5. Ayo, kakak Tidul apakah masih bisa memimpin? Oke. Sukralfat tablet dapat diberikan tanpa resep sebanyak tablet itu. Ayo, ayo, ayo. Tambah banyak nih yang jawab nih. 10 tablet, 20 tablet ya teman-teman. Kemarin kita udah bahas ya, dia ada di OWA yang tahun terakhir 1999 kalau nggak salah. Oke, siapa yang memimpin? Masih kakak Didul dengan nilai 4.466. Oke, next. Ini pertanyaan terakhir, ini penentuan ya, siapa yang menang ya. Kalau menang, insya Allah tapi semuanya dapat nih. Tebak nama penyakit satu. Oke, apa nih? Nah, ayo, ayo. Lama nih ininya. Bulan, mata, mama. Ya, oke, cepet-cepet. Apakah kakak Didul masih memimpin atau ada lagi Rising Star yang bakal... Kok ditulis di situ? Muntabir. Oke, jawabannya adalah Muntaber. Muntaber. Oke, kita lihat siapa yang jadi naik podium. Yang ketiga adalah Kakak T. Yeay, selamat Kakak T. Tetap jadi naik podium nomor 3. Terus Kakak Dia dengan nama baru. Kakak Dia dan nomor satunya siapa? Wah, Kakak Didul. Ya, ye. Boleh applause dulu buat Kakak Didul ya. Boleh Kakak Didul itu buka kema yang mana ya Kakak Didul?
Ayo kakak Didul bikin grup belajar di tele. Oh iya, iya iya bener 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 kakak Didul. Ayo buka buka grup di tele kakak Didul. Kakak Didul semoga didoain dapatnya dan teman-teman semuanya dapat nih. Amin amin amin. Oke, untuk malam ini